Tujuan utama kita adalah kehidupan. Masa-masa tambang kita udah selesai. Kita harus ikhlas. Kita boleh tutup, tapi rohnya adalah Sawalunto harus lebih maju. Boleh Ombilin ini tutup, tapi Sawalunto tidak boleh mati. Memasuki akhir abad ke-20, TBO yang saat itu berada di bawah naungan PTBA Bukit Asam Persero mulai memasuki masa purna tambang. Perusahaan yang berjasa membangun infrastruktur di Sumatera Barat itu mulai meredup. Cadangan batu bara untuk tambang terbuka mulai menipis. Sementara cadangan batu bara di tambang dalam membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Faktor lainnya, pengambil alihan lahan pertambangan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu dengan dalih kepentingan rakyat menjadi pemicu konflik berkepanjangan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Akibatnya, penambangan tanpa izin bermunculan tidak terbendung. Dimulai tahun 1997 dan mencapai puncaknya di tahun 1998. Penambang liar merajalela di wilayah tambang terbuka dan merusak lahan-lahan yang sudah direklamasi oleh perusahaan. Mereka juga melakukan penggalian di daerah Berir Pilar. Akibatnya, terjadi ledakan. Gas metan secara berantai membakar lapisan batu bara di tambang bawah tanah. Perusahaan mengalami kerugian besar. Mereka harus mengevakuasi karyawan dan menghentikan seluruh aktivitas tambang bawah tanah. Selanjutnya dilakukan pengisolasian daerah tempat keluar masuk udara dengan membuat dam beton dan melakukan penimbunan untuk Berir Pilar. Kegiatan penambangan tanpa izin telah memberikan pengaruh yang signifikan pada produksi. Awalnya, diperkirakan cadangan di tambang terbuka habis tahun 2004. Namun dengan mengganasnya penambangan tanpa izin, telah mempercepat habisnya cadangan batu bara. Adanya tambang rakyat yang pada saat itu memang secara tidak resmi disahkan oleh pemerintah, dan itu memang tidak mengganggu secara langsung, tapi pada prinsipnya kita terganggu dengan kelanjutan rencana tambang terbuka. Akhirnya tidak bisa kita lakukan. Berbagai negosiasi dilakukan oleh perusahaan, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah setempat. Negosiasi ini berjalan alot. Perusahaan bahkan sempat melakukan demo terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dirasa tidak menghasilkan solusi yang tepat dalam menghadapi kisruh pertambangan ini. Sementara itu, pengambilan cadangan batu bara di tambang bawah tanah tidak bisa digenjot dengan cepat. Lokasi cadangan batu bara yang tersisa di perut bumi membutuhkan teknologi biaya tinggi. Kondisi ini menuntut perusahaan mencari investor yang mau membiayai eksploitasi tambang bawah tanah. Sejak tahun 1999 sampai 2009, investor berdatangan silih berganti. Investor pertama berasal dari Jerman, berikutnya dari Cina, Jepang, hingga Thailand. Namun tidak ada yang berani menanamkan modalnya di tambang dalam. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari alasan keamanan hingga investasi biaya tinggi. Dalam masa-masa krisis itu, perusahaan tidak punya pilihan lain. Redundansi terpaksa diterapkan dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dan menekan angka kerugian. Redundansi pertama dilakukan pada tanggal 17 April 2002. Melalui program pensiun dini yang ditawarkan kepada karyawan yang berusia 50-54 tahun. Perusahaan juga menawarkan program pemutusan kerja sukarela kepada karyawan yang berusia 45-50 tahun. Di akhir 2010, jumlah karyawan perusahaan tercatat 243 orang. Jumlah ini terus dikurangi. Tahun 2016, jumlah karyawan perusahaan tercatat 15 orang.
secara ekonomi ini semua selesai. Sebagai bagian dari bangsa dan negara, apakah kita akan berhenti untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara? Tidak tentunya. Karena di sini kita punya rencana yang disebut dengan pasca tambang. Krisis yang dihadapi mengharuskan perusahaan melakukan penutupan aktivitas penambangan. Program pasca tambang pun dimulai. Pasca tambang adalah suatu pekerjaan yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang bahwa setiap pemegang itu IUP itu harus melaksanakan pasca tambang, dan program pasca tambang harus disetujui oleh yang berwenang. Yang kedua, pasca tambang Ombilin dalam rangka penutupan tambang itu pelaksanaannya sudah diangsur, dan mudah-mudahan sampai 2018 atau 2017 ini sudah selesai. Hanya 2 tahun itu adalah tahapan evaluasi lingkungan dan kegiatan lain. Tapi pada intinya pekerjaan pasca tambang sudah kita lakukan sejak dicanangkan bahwa operasi sudah berhenti dan program pasca tambang harus dilaksanakan. Seiring dengan pelaksanaan program pasca tambang, pemerintah Sawalunto juga sedang bergiat untuk menjadikan Sawalunto menjadi kota wisata tambang. Pemerintah berkeyakinan bahwa program ini akan terus mampu menghidupi kota. Sebagai pemilik aset terbesar, perusahaan mendukung penuh program ini. Dukungan ini beranjak dari kesadaran bahwa perusahaan yang telah menghidupi kota lebih dari 100 tahun harus tetap berbuat untuk kota, walaupun aktivitas tambang harus terpaksa dihentikan. Berbagai langkah diambil, di antaranya meminjamkan beberapa aset seperti gudang ransum dan gedung society. Ini akan kita jadikan sebagai kota heritage. Kita akan tata area bekas tambang ini menjadi area kota wisata, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Perusahaan juga menyerahkan area pasca tambang terbuka di wilayah Kandi dan Tanah Hitam, seluas 394,45 hektar. Kawasan ini kemudian menjadi lapangan pacu kuda, lapangan arena motocross, sirkuit road race, pembuatan danau wisata, dan sarana prasarana lainnya. Pengucuran dana bagi reklamasi daerah tambang terbuka yang telah dirusak oleh para penambang tanpa izin di masa lalu juga dilakukan. Lahan stabil disediakan untuk dibangun pemukiman masyarakat dan fasilitas umum tanpa menyalahi statusnya sebagai kawasan kuasa pertambangan batubara. Program pasca tambang PT BAUPO yang ada di Sawalunto dalam rangka mendorong program visi misi kota dalam tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Yang kedua, program pasca tambang Ombilin itu diharapkan menjadi contoh untuk nasional dan internasional, dan mudah-mudahan ini terwujud nantinya. Yang ketiga, jangan sampai dengan program pasca tambang Ombilin itu Sawalunto menjadi mati, dan kita harapkan dengan program pasca tambang yang ada yang kita lakukan sekarang, kota Sawalunto menjadi kota wisata. Yang kedua, kota pendidikan bagi masyarakat tambang, terutama tambang bawah tanah, khususnya batubara, karena di Indonesia hanya satunya yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan 2 program itu pasca tambang di Sawalunto lebih baik dan masyarakat Sawalunto lebih sejahtera. Selanjutnya, perusahaan berencana menjadikan seluruh aset yang ada sebagai sumber ilmu pengetahuan yang bersinergi dengan program wisata tambang, sehingga mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat di kota Sawalunto. Di antaranya, menyusun pendirian museum interaktif, pembuatan buku dan film rekam jejak perusahaan, serta digitalisasi arsip. Konsep museum yang akan dibuat di PT BAUPO dalam rangka pasca tambang antara lain kantor ini akan dijadikan museum pendidikan. Itu nanti ada museum eksplorasi, tambang terbuka, tambang dalam, dan beberapa teknologi, ilmu, dan mahasiswa diharapkan bisa belajar di situ, baik dari teknologi yang pernah kita lakukan dan teknologi yang bisa dimodifikasi. Yang kedua, ada beberapa museum
di bengkel utama diharapkan itu ada museum peralatan, baik tambang dalam, tambang terbuka, dan peralatan pendukung. Terus di situ ada museum bengkel kayu, ada museum lab yang diharapkan semuanya di museum di bengkel utama itu adalah live, artinya bisa dipergunakan dan bisa dipakai bagi masyarakat dan pengunjung yang ada di situ. Yang ketiga, museum di Sawaraso. Itu ada museum washing plant, dan ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan museum dan tempat pendidikan. Di situ juga ada tempat untuk pendidikan washing plant-nya sendiri, teknologinya. Terus yang ketiga, museum PLTU. Di sana ada peralatan, dan secara fisik peralatan itu masih bisa dipakai. Terus yang terakhir adalah museum pendidikan, itu yang ada di tambang dalam, itu yang kita buat, dan masyarakat atau mahasiswa bisa mempraktekkan teknologi yang bisa dipakai dalam kegiatan di tambang dalam. Dan saat ini sudah hampir rampung, dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mempraktekkan dan mahasiswa bisa belajar di tambang dalam sebagai museum live-nya. Ide lubang tambang pendidikan bermula dari koordinasi dengan stakeholder di bidang pendidikan dan pelatihan pertambangan. Untuk menyikapi ide tersebut, perusahaan mengawalinya dengan menghentikan operasi penggalian batu bara. Kemudian dilanjutkan dengan pembongkaran peralatan yang bisa diselamatkan untuk dipasang di museum tambang. Setelah itu, dilakukan penutupan lubang tambang bawah tanah dengan membuat dinding penyekat pada lokasi tertentu. Selanjutnya, disiapkan lokasi tambang batu bara bawah tanah yang efisien dengan pembuatan lubang ventilasi alam yang memanfaatkan udara luar, serta dilengkapi mesin angin yang tidak terlalu besar, sehingga bisa membuat pengunjung merasa nyaman. Aset-aset lainnya yang berupa bangunan dan lahan, yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan disewakan ke pihak lain dengan membuat perjanjian sewa pakai, baik kepada perorangan maupun instansi. Aset di PTBA memang terdiri dari rumah dan lahan. Dan kalau lahan mungkin lebih dari 2000 hektar yang bisa kita kuasai berdasarkan kadaster, perjanjian, jual beli, dan lain-lain. Dan itu saat ini yang kita lakukan adalah dengan masyarakat adalah perjanjian, terus dengan pemerintah juga sama, dengan stakeholder juga sama, perjanjian. Dan apabila suatu saat PTBA tidak bisa mengelola dan ada program pelelangan, paling tidak masyarakat yang mempunyai perjanjian akan lebih tenang karena masyarakat dapat rumah dan kesejahteraan. Dan PTBA sendiri pada prinsipnya kalau masyarakat senang itu lebih bahagia. Dilakukan juga program pelepasan dermaga Teluk Bayur melalui program restrukturisasi korporasi. Diharapkan bisa berkembang dan memberikan nilai lebih. Teluk Bayur direncanakan menjadi pusat penyimpanan batu bara dan sebagai pusat transaksi kegiatan industri. Untuk itu, perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkannya, seperti: pertama, pengembangan dermaga Teluk Bayur dari status terminal untuk kepentingan sendiri menjadi terminal khusus material curah. Kedua, mengembangkan fasilitas dermaga sebagai terminal loading, unloading, dan diharapkan bisa menjadi tempat distribusi batu bara yang akan dipakai PT Semen Padang dan PLTU Teluk Sirih. Ketiga, meningkatkan status lahan dari kadaster menjadi hak guna bangunan. Keempat, menambah kapasitas loading rate sebesar 10.000 ton per hari. Dan terakhir, untuk pembongkaran tongkang saat ini, dermaga Teluk Bayur sudah didesain untuk pembongkaran kapal dengan penambahan hooper. Untuk pelabuhan Teluk Bayur, PTBA sudah mempersiapkan kerjasama antara PTBA dengan PT Semen Padang, PTBA dengan Pelindo, dan bahkan antara ketiga-tiganya. Diharapkan kegiatan yang ada di pelabuhan, yaitu unloading, loading, itu menjadi sarana yang kita harapkan sumber lebih baik. Yang kedua, kegiatan unloading saat ini yang kita lakukan adalah khususnya batu bara.
yang kedepannya, dan ini tahap pembangunan dan diharapkan tahun 2016 ini juga siap, sehingga diharapkan kebutuhan dan kegiatan untuk PT Semen baik batu bara, biji besi, dan gipsum bisa kita layani di pelabuhan kita. PT Semen dalam memerlukan kebutuhan bahan bakarnya, karena cadangan di Sumbar dan Muara Bungo itu untuk batu bara itu sangat kecil, sehingga kegiatan pengiriman batu bara akan didatangkan dari Bengkulu, Kalimantan, sehingga kegiatan unloading itu menjadi kegiatan yang sangat perlu yang harus dilakukan, dan mudah-mudahan sinergi BUMN antara kita PTBA, Pelindo, dan PT Semen itu menjadi lebih baik. Terus yang ketiga, kebutuhan batu bara di samping lokal, mudah-mudahan kegiatan pelabuhan Teluk Bayur loadingnya juga akan lebih baik, karena ada kemungkinan batu bara yang kalori low yang dari Pranap atau dari Sorolangun itu akan dikirim ke luar melalui pelabuhan kita, itu untuk kegiatan loadingnya. Jadi diharapkan ke depan pelabuhan Teluk Bayur kegiatan unloadingnya baik, loadingnya baik, dan sarana secara teknis kita sudah siapkan dan sudah ready. Kita bangun mining heritage secara bersama-sama, dan apabila itu diwujudkan, maka kota Sawalunto itu akan mampu berkompetisi dengan kabupaten kota lain yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita bersama-sama, PTBA, UPO, Pemda Sawalunto, Pemda Sumatera Barat, masyarakat Sawalunto, masyarakat Sumatera Barat, mari kita wujudkan kota Sawalunto ini menjadi kota wisata tambang yang berbudaya untuk kehidupan kota Sawalunto yang lebih baik. Ketika banyak orang berpikir bahwa dengan berhenti berproduksi, perusahaan hanya akan menjadi bagian masa lalu. Namun program Pasca Tambang yang dirancang memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah hidup dan menghidupi kota Sawalunto, Sumatera Barat, dan Indonesia ini tidak tinggal di masa lalu, namun menjadi bahagian di masa depan bagi banyak orang.